お前といるからずっと不機嫌なんだよ。稼ぎもないくせにへりくつばっかり。小銭拾っとけ。Kejadian ini sama persis dengan apa yang dialami oleh Pak Gota yang merupakan suami pengangguran. Sehingga istrinya yang tidak pernah mendapatkan jatah bulanan pun akhirnya tidak mau melayani urusan ranjang. Bahkan mereka berdua tidak pernah bersenggama lebih dari 5 bulan. Tentu itu membuat Pak Gota stres berkepanjangan. Lantas tindakan apa yang akan dilakukan Pak Gota? Mari simak alur ceritanya. Gota sudah menganggur selama 7 bulan lebih, sehingga aktivitasnya hanya mengurus urusan rumah. Dan terkadang hanya menemani anaknya yang bernama Aki ini bermain di taman. Sedangkan istrinya yang bernama Chika ini harus susah payah mencari uang dari pagi hingga malam. Di sini, Aki meminta ayahnya untuk merekam dirinya yang sedang bermain prosotan. Namun Pak Gota yang sudah berbulan-bulan menahan nafsu birahinya pun malah merekam ibu-ibu muda seksi. Dan ia langsung ditegur oleh seorang janda yang merupakan tetangganya sendiri. Lalu di malam harinya, Pak Gota yang sudah terbayang-bayang akan tubuh ibu-ibu tadi pun akhirnya memutuskan untuk menonton video Anu dengan suara yang sangat keras. Ia berniat mengeluarkan adonan putih-putih dengan cara manual dan dengan bantuan keterampilan jari-jari tangan. Namun tiba-tiba muncul istrinya yang baru pulang kerja, lalu menyuruh suaminya agar mengecilkan volumenya tersebut sebab mengganggu dirinya yang akan tidur. Dan setelah bangun tidur, Pak Gota mencoba memberanikan diri untuk menggoda istrinya, namun itu sia-sia. Lalu Pak Gota mencoba menemui rekan lamanya yang merupakan seorang manajer di perusahaan film. Perlu diketahui, Pak Gota dulunya adalah penulis naskah film dari sejak ia SMA. Namun dari sekian banyaknya naskah film yang ia tulis, tidak ada satupun yang benar-benar menarik dan tidak ada produser manapun yang melirik karyanya untuk dijadikan sebuah karya film. Dan disinilah si teman lamanya Pak Gota memberinya kesempatan bahwa ada satu produser yang tertarik untuk memfilmkan karya Pak Gota yang berjudul Kutukan Desa. Namun Pak Gota harus menyempurnakan tulisan tersebut tepat waktu. Sampainya di rumah, akhirnya Pak Gota langsung mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk meneliti tulisannya langsung ke kota Kanagawa. Sebab tulisan tersebut akan mengisahkan kutukan di salah satu desa yang ada di sana. Ini ia lakukan agar ia bisa mendapatkan pekerjaan sehingga istrinya kembali senang dan mau untuk diajak gaya 69. Namun, si istri yang sudah menikah 10 tahun dengannya sudah muak dengan harapan palsu yang diberikan suaminya ini. Dan hal ini membuat si istri menolak untuk diajak ke kota Kanagawa karena tentu uang keberangkatan semuanya darinya. Dan pada malam harinya, Chika mencoba membuka karya suaminya yang berjudul Kutukan Desa. Dan karya inilah yang nantinya akan dijadikan film. Chika tahu bahwa tulisan ini bukan tulisan baru suaminya, melainkan sebuah novel yang pernah ditulis oleh suaminya pada awal-awal pernikahan. Chika teringat pada 10 tahun lalu saat pernikahan mereka masih romantis. Kemudian Chika teringat bahwa dialah yang memindahkan tulisan tangan suaminya ini menjadi tulisan digital. Dan Chika juga membantu sampai novel tersebut diterbitkan, namun tidak laku di pasaran. Meskipun begitu, akhirnya Chika mau menemani suaminya ke kota Kanagawa. Dan mereka berangkat pagi hari sebelum matahari terbit. Chika masih peduli dengan karir suaminya, namun ia tetap kekeh tidak mau melayani urusan ranjang sebelum suaminya bisa mencari uang.
Perjalanan mereka pun dilakukan dengan anggaran sehemat mungkin. Chika melarang anak dan suaminya membeli makanan di kereta karena biasanya harganya lebih mahal. Dan Chika sudah menyiapkan bekal makanan sendiri dari rumah untuk dimakan saat mereka lapar. Kereta yang mereka naiki pun sangat murah. Wajar bila harus berdesak-desakan dengan penumpang lain dan melakukan transit beberapa kali. もう行っちゃったよ、一本電車。 Akhirnya mereka sampai ke kota Kanagawa, namun hotel yang mereka pesan cukuplah jauh dari stasiun. Chika menegaskan bahwa ia tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk memesan taksi, dan akhirnya mereka bertiga memilih untuk jalan kaki. Di tengah perjalanan ini, Pak Gota yang menggendong Aki tiba-tiba merasa lapar. Namun ia tidak berani bilang ke istrinya secara langsung. Akhirnya Pak Gota menyuruh Aki berpura-pura lapar dan ngomong ke ibunya. Namun Chika sudah mengetahui sandiwara ini. Mereka mampir ke warung mie. Mie ini bernama mie udon. Dan mie inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam segmen film. Mereka makan mie cukup banyak, tapi Pak Gota malah kenyang dengan sindiran istrinya tentang tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Dan pada jam 9 malam mereka tiba di hotel yang sudah Bu Chika pesan. Namun di sini terjadi perdebatan antara Pak Gota dengan istrinya. Sebab hotel yang dipesan Chika hanya boleh ditempati 2 orang saja. Pak Gota pun ngotot tidak mau tidur di luar, ia ingin tidur di kamar. Begitupun Bu Chika yang merasa dialah yang bayar, maka ialah yang berhak tidur di kamar bersama anaknya. Namun akhirnya Bu Chika yang mengalah, sebab Pak Gota mengatakan bahwa mereka berdua saja yang tidur di kamar supaya bisa emprut-emprutan, anaknya tidur di luar. Kalau hilang ya tinggal bikin lagi, simple, ucap Pak Gota. Di sini akhirnya Bu Chika punya ide. Dia meminta anak dan suaminya masuk duluan dan dia akan masuk secara diam-diam lewat pintu belakang. Bu Chika sudah berhasil masuk, sedangkan Pak Gota malah asik berendam bahkan sampai ketiduran. Lalu Aki berteriak membangunkan ayahnya bahwa ada orang yang menggedor-gedor pintunya dengan sangat keras. Dan Pak Gota pun langsung membuka pintu padahal ia belum memakai celana. Wajarlah jika Chika marah-marah kepada suaminya yang tidak tahu diri ini. Lalu Chika gantian yang berendam dalam keadaan tidak sedikit pun memakai pakaian. Lalu Pak Gota disuruh mengantar minuman ke dalam. Dan Pak Gota pun akhirnya kembali bisa melihat tubuh Chika yang tertutup air sabun, namun masih nampak yang mana lubang dan yang mana gunung. Pentungannya Pak Gota pun mulai terbangun. Namun Chika hanya senyum-senyum sebab kecil betul tuh si burung. Dan di pagi harinya Chika merental mobil. Mobil ini akan ia jadikan sebagai kendaraan utama selama di sana untuk menemani suaminya meneliti karya tulisnya. Dan tibalah mereka di pantai untuk menyaksikan pembuatan mie udon. Ternyata ide Pak Gota memasukkan pembuatan mie udon bisa dibilang cukup brilian. Sebab bisa kita lihat sendiri proses pembuatannya sangat unik dan penuh energik. Tentu akan menjadi daya tarik bagi para penonton. Lalu mereka makan bersama dengan keluarga si pembuat mie udon. Dan inilah ayah si pembuat mie tersebut. Si ayah menceritakan bahwa mereka sekeluarga sangat senang sebab anaknya akan dijadikan pemeran film. Tentu Pak Gota dan Bu Chika pun cukup heran sebab mereka berdua belum memberitahu tentang kedatangan mereka untuk meneliti kebutuhan perfilman. Dan ternyata keluarga mie udon sudah mendapatkan tawaran dari produser lain, yang artinya ide Pak Gota sudah keduluan oleh penulis lain. Di sini Bu Chika membela diri bahwa ide itu pertama kali ditemukan oleh suaminya. Namun Pak Gota malah cuek-cuek dengan pembelaan istrinya. Dan Bu Chika akhirnya kembali berbalik menyindir Gota bahwa ide itu bisa direbut oleh orang-orang yang lebih produktif dan seniman tulis yang lebih kreatif. Yah, sindiran ini ditunjukkan kepada suaminya yang punya kemauan tapi tanpa tindakan yang maksimal.
てあんたがダメって話でしょ。そういう話だからDan saat di dalam mobil pun akhirnya Bu Chika meluapkan semuanya dan menceramahi suaminya. 大体本当にここまで来る必要あったのかよ。ただ旅行したから。しょうがないだろ、取材してSetelah pertengkaran seminggu yang lalu, kini Bu Chika terlihat sedang teleponan dengan teman lamanya. Bu Chika sambil minum khamr dan menepuk-nepuk paha mulusnya. Tentu Pak Gota yang sudah berbulan-bulan tidak mendapatkan jatah pun semakin ngiler dan semakin gemetar. Lalu Pak Gota ingin menuangkan khamr lagi untuk Chika. Namun ternyata Chika sudah tahu ide Gota dan tentu menolak tawaran tersebut. Sebab jika Chika minum sampai mabuk berat, tentu Pak Gota akan leluasa menjambahnya dengan rudal mini miliknya yang sudah berkarat. Ikhtiar Pak Gota pun terus berlanjut, namun endingnya tetap sama, semuanya sia-sia. 横で寝かせて Lalu Pak Gota merasa depresi dan cukup stres. Kemudian Pak Gota keluar kamar untuk menenangkan pikirannya. Di sana ia berjumpa dengan seorang wanita random yang sedang mabuk berat. Tetapi di sini bisa menjadi bukti bahwa Pak Gota memang tipe suami yang setia. Bisa saja ia menghohoi wanita yang tidak sadarkan diri itu. Namun Pak Gota hanya mengintip lubang vertikal tapi malah ketahuan oleh bapak keamanan. Setelah Gota diamankan, akhirnya si istri terbangun sebab ditelepon oleh pihak keamanan. Sedangkan Aki yang masih tidur pun ikut dibawa ke kantor keamanan. Di sini Gota memang tidak diberi hukuman. Namun Chika tetap merasa malu dan sangat marah terhadap suaminya yang bukannya merasa sadar dan berusaha mencari pekerjaan, tapi malah menggoda perempuan lain yang bukan muhrim. Pak Gota membantah bahwa wajar ini aku tergoda dengan wanita lain, sedangkan kamu tidak pernah melayaniku kok. Dan ia juga menegaskan bahwa ia hanya mengintip saja, tidak sampai menyentuh perempuan lain, apalagi sampai berbuat yang lain-lain. Namun si istri sudah muak dengan suaminya, yang tentu istri mana yang tidak muak punya suami pengangguran, minimal punya inisiatif lah mencari pekerjaan. Lalu Chika menyinggung tentang kasus 4 tahun yang lalu, di mana saat ia mengandung Aki, waktu itu Chika mengabarkan tentang kehamilannya. Namun Pak Gota langsung mengatakan bahwa nanti anaknya akan menambah beban keuangannya saja. Dan Gota memintanya agar kandungannya digugurkan saja. Atas ucapan itu Chika sempat meminta cerai, namun Gota menangis dan mengaku salah atas ucapannya hingga mereka tidak jadi cerai. お前といるからずっと不機嫌なんだよ。稼ぎもないくせにヘリ人のせいにしないでくれる。もともと才能ない雑魚だから。さっきの前でそういう言い方やめろって言った。大体さ、そっちがに近い雑魚だから。タンツボだから。つば飛んでんだよ。 Aki yang sudah terbangun menanyakan keberadaan ibunya. Namun Pak Gota berbohong bahwa ibunya sedang pergi berbelanja. Tentu Aki percaya dengan perkataan ayahnya. Lalu Aki mengajak ayahnya menyewa sepeda menggunakan uang pemberian dari Bu Chika. Ternyata mereka berdua bermain di pantai. Aki sangat senang bermain di sana tanpa memikirkan di manakah ibunya sekarang. Sedangkan Pak Gota bukannya mengawasi Aki, justru ia malah asik dengan HP-nya dan chattingan dengan seorang janda. Hingga ia tersadar bahwa Aki sudah tidak ada dalam pengawasannya. Hai. Aki. Sedangkan Chika ternyata pergi ke rumah teman lamanya bernama Ayomi. Chika menceritakan tentang persoalan rumah tangganya, terutama mengeluh tentang Gota yang hanya mengharapkan uang dari karya tulisnya, padahal sampai saat ini tidak ada seorang pun yang meminati. Kemudian Ayomi pun memberikan solusi agar Pak Gota diundang ke rumahnya saja. Mungkin dengan adanya musyawarah bisa membuat Pak Gota mau berpikir dengan lebih jernih. Di sini Chika sempat menolak sebab menganggap bahwa watak malas dari Pak Gota sudah menjadi karakter bawaan lahirnya dan tidak akan bisa diubah oleh siapapun. Namun akhirnya Chika luluh dengan saran dari temannya. Pak Gota yang masih di pantai ditelepon oleh Ayomi yang mengundangnya agar mau berkunjung ke rumahnya.
Dengan jujur Pak Gota menjawab bahwa rumahmu terlalu jauh dan aku hanya bisa menyewa sepeda saja. Itu pun pakai uang anakku. Lantas Ayomi berkata bahwa ia akan menyewakan taksi yang akan menjemput mereka berdua. Setelah tiba di rumahnya Ayomi, Pak Gota pun dijamu dengan hidangan yang mewah. Aki yang masih kecil sangat riang bisa bermain sepuasnya di sana. Namun berbeda dengan Chika yang terus menceritakan keburukan Pak Gota di depan Ayomi. Namun Gota tetap diam sebab ia ngantuk. Lalu Ayomi menyuruh Gota tidur di kamar tamu. Selama Ayomi membersihkan kamar yang masih berantakan, Pak Gota terpukau dengan bodinya Ayomi. Namun Pak Gota tetap sopan meskipun pentungannya mulai tidak sopan. Sehingga setelah Ayomi keluar, inilah yang beliau lakukan. Dan saat malam hari, Chika dan Ayomi saling bertukar cerita perihal pasangan mereka masing-masing. Tentu Ayomi berbeda jauh dengan Chika. Ayomi sangat dibahagiakan oleh suaminya dan ia sangatlah dimanja. Lalu Ayomi sengaja memancing Chika dengan menceritakan saat dirinya dan suaminya bercinta. Kata Ayomi, itu sangatlah enak dan bisa membuat suaminya lebih giat bekerja. Semua obrolan mereka didengar oleh Gota yang sengaja menguping. Namun ternyata kaca kamar tersebut tembus pandang. Setelah 2 hari menginap, akhirnya mereka pun pulang menaiki kapal. Di sini ekspresi Chika terlihat berbeda, seakan-akan ada sesuatu yang berubah. Gota merasa bahwa mungkin obrolan kemarin dengan Ayomi membuat Chika agak terangsang. Lalu ini kesempatan baginya untuk terus menggoda. Gota yang biasanya langsung main nyosor, meluk dan meraba-raba, kini Gota merayu-rayu dengan pujian-pujian. Lalu Gota mencoba meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukannya. Gota berbicara dengan suara yang sangat lemah lembut. Sehingga Chika pun merasa heran kenapa suaminya bisa lebih ramah dan sopan. Apakah ia kesurupan? Terlebih Chika baru kali ini mendengarkan ucapan permintaan maaf dari Gota. Dan hal ini ternyata membuat Chika luluh dan mereka pun akhirnya melakukan adegan ala-ala Jepangan. Setelah 9 ronde dilangsungkan dengan penuh khidmat, Chika pun langsung tidur bersama anaknya. Berbeda dengan Gota yang masih duduk di sana, namun pandangan matanya menunjukkan bahwa Gota sedang bahagia. Namun di sisi lain ia sangat merasa bersedih. Pak Gota bahagia sebab berhasil silaturahmi kelamin kembali setelah sekian lamanya. Pak Gota sedih sebab ia sadar akan kesalahan masa lalunya dan kini ia berniat memperbaikinya. Ia berjanji dalam hatinya akan mencari pekerjaan. Lalu mereka sudah baikan dan menjalani hari-hari dengan penuh kegembiraan. Gota rutin mendapatkan jatah dari istrinya. Hingga suatu malam saat selesai berhubungan badan, Gota kembali sangat senang. Namun tingkah Pak Gota agak-agak aneh. Sebab Gota tidak berterima kasih kepada istrinya, melainkan berterima kasih kepada lubang istrinya. Ia berbicara pada lubang tersebut demikian. Ore, hontou ni ganbaru kara.